Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tugas kelompok mata kuliah statistika. Di sini yang pertama ada nama anggota. Di sini ada saya Bagas Ramadan. Saya Muhammad Baris Fahani. Saya Nova Rahman. Saya Chandra Guna Gultom. Saya Abdul Rizal Ramadan. Yang pertama adalah latar belakang. Jadi perkembangan teknologi digital dalam beberapa dekade terakhir telah mengubah pola hiburan masyarakat, khususnya melalui meningkatnya pengangguran video game. Bermain game tidak lagi terbatas sebagai aktivitas rekreasi sesaat, melainkan menjadi kebiasaan harian yang menyita waktu cukup lama dan cukup besar, terutama di kalangan pelajar dan pekerja usia produktif. Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran mengenai dampaknya terhadap aktivitas utama seperti belajar dan bekerja. Nah, selanjutnya ada rumusan masalah. Jadi di sini ada 4 rumusan masalah. Yang pertama ada apakah terdapat hubungan yang signifikan antara jam bermain game dan performa akademik? Yang kedua, apakah terdapat hubungan yang signifikan antara jam bermain game dan kinerja kerja? Yang ketiga, seberapa besar pengaruh jam bermain game terhadap performa akademik? Yang keempat, seberapa besar pengaruh jam bermain game terhadap kinerja kerja? Nah, di sini ada metode penelitian. Jadi penelitian ini kita pakai penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan asosiatif. Pendekatan kuantitatif digunakan karena penelitian ini mengolah data bentuk angka dan dianalisis menggunakan metode statistik. Pendekatan deskriptif bertujuan untuk menggambarkan karakteristik data seperti jam bermain game, performa akademik, dan kinerja kerja responden. Sementara itu, pendekatan asosiatif digunakan untuk mengetahui hubungan dan pengaruh antar variabel, khususnya hubungan antara jam bermain game sebagai variabel independen dengan performa akademik dan kinerja kerja sebagai variabel independen. Lanjut. Ya, di sini ada tujuan penelitian. Yang pertama itu mengetahui hubungan antara jam bermain game dengan performa akademik berdasarkan data yang dianalisis secara statistik. Terus yang kedua, menganalisis hubungan antara jam bermain game dengan kinerja kerja responden. Terus yang ketiga, mengukur besarnya pengaruh jam bermain game terhadap performa akademik menggunakan analisis regresi. Terus yang keempat, mengukur besarnya pengaruh jam bermain game terhadap kinerja kerja menggunakan analisis regresi. Next. Terus ini ada sumber datanya. Yang pertama, nama data, game hours versus academic, dan work performance. Next. Terus di sini ada teknik pengumpulan datanya. Yang pertama, mengunduh dataset dari Kaggle. Terus yang kedua, membersihkan data atau data cleaning. Terus yang ketiga, menyesuaikan variabel dengan kebutuhan analisis SPSS. Next. Terus di sini ada teknik pengumpulan data. Yang pertama, uji korelasi untuk mengetahui hubungan antara jam bermain game dengan performa akademik dan kinerja kerja. Terus yang kedua, uji regresi linier sederhana untuk mengetahui pengaruh jam bermain game terhadap performa akademik dan kinerja kerja. Terus yang ketiga, uji signifikansi untuk mengetahui apakah pengaruh yang dihasilkan bersifat signifikan secara statistik. Next. Di sini ada deskripsi statistik. Nah, di sini ada statistiknya. Yang pertama, jumlah data yang dianalisis sebanyak 1.000 responden, sehingga data dinilai memadai untuk dianalisis statistik lanjutan. Yang kedua, rata-rata usia responden adalah 26 sampai 60 tahun. Rentang usia 18 sampai 35 tahun. Yang menunjukkan responden berada pada usia produktif. Yang ketiga, ada tingkat stres atau stress level memiliki nilai rata-rata 5,93 pada skala 2 sampai 9, yang menunjukkan tingkat stres responden berada pada kategori sedang.
Lalu ada uji independent sample test. Di sini ada contoh gambarnya. Yang pertama si Leven test menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,01 kurang dari 0,05, yang berarti varian kedua kelompok tidak homogen. Yang kedua, oleh karena itu, interpretasi uji T mengacu pada baris equal variance not assumed. Yang ketiga, nilai T hitung adalah minus 66.391 dengan derajat kebebasan DF 961.376 yang menunjukkan perbedaan yang sangat kuat secara statistik. Lalu ada uji Innova, yaitu mengetahui perbedaan performa akademik atau produktivitas. Hasil analisis menunjukkan nilai F adalah 4.388.856 juta dengan meningkatkan signifikasinya 0. Lalu nilai signifikasi yang lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata akademik or work score yang signifikan secara statistik antara kelompok jam bermain game. Hal ini ada perbedaan performa akademik atau kerja responden. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan adanya perbedaan performa akademik atau kerja berdasarkan jam bermain game dapat diterima. Perbedaan yang signifikan ini mengindikasi bahwa variasi durasi bermain game berkaitan erat dengan tingkat pencapaian akademik atau kinerja kerja individu. Uji regresi linear sederhana. Yang pertama ada analisis regresi linear dilakukan untuk mengetahui pengaruh weekly gaming hours terhadap academic or work score. Yang kedua ada nilai konstanta atau konstan sebesar 14.020 menunjukkan bahwa ketika jam bermain game bernilai 0, maka skor akademik atau kerja diprediksi sebesar 14.020. Yang ketiga berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa weekly gaming hours memiliki pengaruh akademik or work score positif dan signifikan terhadap next. Lalu ada kesimpulan berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa jam bermain game memiliki hubungan dan pengaruh yang signifikan terhadap performa akademik atau kerja. Hasil analisis regresi linear menunjukkan bahwa variabel weekly gaming hours berpengaruh secara signifikan terhadap akademik or work score yang dibuktikan dengan hal signifikan di bawah 0,05. Hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa responden memiliki variasi jam bermain game yang cukup besar, serta tingkat stres dan fokus pada kategori sedang. Kondisi ini mengindikasikan bahwa aktivitas bermain game tidak selalu berdampak negatif terhadap performa akademik atau kerja, terutama apabila dilakukan secara terkontrol dan diimbangi dengan manajemen waktu yang baik. Oke, cukup sekian pembahasan atau presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.